Hai, Assalamualaikum, apa kabar semua? Akhirnya video renovasi carport tayang juga nih. Ukuran carport sekaligus teras ini 5,10 dikali 5,90 meter. Dari pas renovasi yang pertama dulu, bagian carport ini memang cuma pakai semen biasa aja. Tapi makin lama makin kelihatan kotor biarpun udah dibersihin. Nah, jadi akhirnya sekarang kita putusin buat ganti pakai keramik aja. Pertama, bagian teras ini mau dihilangin, dihancurin aja, jadi bagian carportnya itu lebih luas lagi. Nah, jadi renov kali ini tuh aku sekalian renovasi kamar mandi atas juga. Total pengerjaan renovasinya itu sekitar 8 hari, pakai 2 tukang. Nah, si bagian teras ini sengaja dihilangin karena dari kemarin itu cuma bisa buat simpan tanaman aja. Nih lihat, tanaman sebanyak ini bayangin ada di teras yang sekecil itu. Jadi nanti mau kita pilih sortir lagi mana tanaman yang mau kita keep. Dan satu lagi, biar lebih rapi, aku putusin buat nggak pakai pot biasa. Jadi tanamannya cukup satu garis aja di pojokan sebelah ujung. Buat lantainya, kita pilih Mulia keramik size 40x40 warna abu. Ini khusus untuk teras, jadi agak kasar. Di bagian ujung sini masih ada tiang besi, nah nanti ini tuh bakal dihilangin. Kalau udah diluasin gini, jadinya bisa lebih leluasa simpan kendaraan. Nah, di sini tuh nanti rencananya buat simpan sepeda atau motor. Karena sebelumnya itu untuk simpan sepeda sama motor itu mepet-mepet banget sama mobil. Kalau proses pasang keramiknya sendiri itu sebenarnya cuma bentar. Nah, yang lama itu bongkar keramik yang sebelumnya. Itu butuh waktu seharian, walaupun nggak begitu luas. Karena barang-barangnya ini nggak aku pindah, jadi pasang keramiknya ini per bagian, digeser-geser. Untuk biaya keramiknya aja ini 1,8 juta. Karena renovingnya sekalian kamar mandi atas, jadi paling nanti aku kasih total renovasi sekalian kamar mandi juga. Sebelumnya aku tuh mundur-mundur terus mau renovasi bagian depan ini karena memang aku males banget sama berantakannya. Tapi terakhir-terakhir karena memang udah nggak kuat, carportnya udah kotor banget dan bagian terasnya juga udah berantakan sama tanaman, makanya akhirnya direnov juga. Nah, bagian pasang keramik udah beres, jadi tinggal finishing sama cat-cat tembok sekalian. Sekalian aku sortir juga barang-barang mana yang harus dibuang, barang-barang mana yang harus di-keep. Jujur ya, ini tuh banyak banget barang yang numpuk dan kebanyakan ini peralatan pak suami. Jadi kayak peralatan buat kendaraan, tutup mobil, dan keperluan tanaman. Nah, di ujung ini buat tempat tanamannya. Jadi segini aja cukup, sebaris aja cukup, biar nggak berantakan. Oke, sekarang aku sama suami mau mulai beres-beres tanamannya. Sekalian mau sortir tanaman mana yang mau kita keep dan dibuang. Dan tahu ya, segini tuh tanamannya sebenarnya sebagian udah diadopsi sama yang lain. Jadi kebayang dong sebelumnya sebanyak apa. Nah, sebelumnya itu lebih banyak lagi dari ini. Kebayang dong, teras sedikit tapi tanamannya banyak banget. Aku putusin buat sortir karena ternyata aku tuh nggak sanggup ngurus tanaman sebanyak ini. Dan sebenarnya tanaman terbanyak itu pas lagi masa COVID. Karena dulu kan cuma diem di rumah aja, jadi nggak ada kegiatan lain selain merawat tanaman. Itu jadi salah satu hobi baru. Nah, setelah semuanya normal, aku putusin buat rawat secukupnya aja. Karena ini tuh di bagian atas, di balkon masih ada sukulin dan kaktus. Dan tanaman yang aku keep itu tanaman yang low maintenance. Soalnya nggak sanggup rasanya sekarang rawat tanaman yang lumayan rewel. Aku nggak setelaten dulu. Dan rumah kita itu kena sinar matahari pagi, jadi tanaman di bagian teras ini lumayan tumbuh dengan subur, alhamdulillah. Enaknya kalau pakai pot biasa, posisi tanaman itu bisa dipindah-pindah, digeser-geser. Tapi menurut aku karena jumlahnya itu lumayan banyak dan makin lama itu jadi makin berantakan di teras aku. Kalau disimpan di satu sisi di pojokan kayak gini tuh nggak bisa dipindah-pindah, tapi kelihatannya tuh jadi lebih rapi. Ini menurut aku ya.
Nah, sementara kita beres-beres teras, ada tukang di atas yang lagi ngerenov kamar mandi. Nanti video renov kamar mandinya ini aku pisah ya, jadi video kali ini khusus renovasi teras. Bentuk depan rumah di komplek ini tuh sama semua, jadi kelihatannya tuh lebih rapi dan lebih tertata. Dulu awal-awal ada aturan yang nggak boleh ngerubah bagian depan rumah, dan semua penghuninya itu nurut. Nah, makanya sampai sekarang itu tetap kelihatannya rapi. Nah, beres bagian tanaman, sekarang kita mau beresin bagian barang-barangnya. Karena kita di rumah nggak pakai ART, jadi kita beresinnya berdua aja, gotong royong. Dan ini udah dicat ulang juga di beberapa bagian, jadi kelihatannya lebih rapi. Nah, ini aku beli lemari plastik buat disimpan di teras. Nanti ini tuh mau aku jadiin buat simpan wadah cover mobil, sendal, sepatu, alat kebersihan, alat tanaman. Sengaja pakai bahan plastik itu biar tahan kalau kena air, karena sebelumnya pernah pakai bahan kayu dan itu lapuk, nggak tahan kena air. Semoga rak plastiknya ini awet ya, tahan kena air dan nggak cepat rusak. Dan satu lagi, semoga Pak suami dan anak-anak tetap disiplin untuk selalu simpan barang-barang langsung ke dalam lemari. Karena di rumah cowok semua, jadi aku tuh harus lebih cerewet buat ngingetin setiap saat. Ini aku pilih yang sekatnya 6. Sebenarnya ada sekat yang 9 juga, tapi kayaknya kalau disimpan di teras takutnya terlalu besar. Nah, mudah-mudahan yang sekat 6 ini cukup ya buat simpan semua barang-barang kebutuhan. Nah, ini kita lagi ngisi kekurangan tanah biar sedikit lebih padat lagi. Nah, ini aku beli keranjang rotan juga buat di depan. Ini tuh bahan rotan sintetis yang ada rangka besinya di tiap ujungnya. Karena ada bagian tutupnya, jadi sementara ini aku jadiin tempat paket di depan. Karena bahannya rotan sintetis, jadi dia tuh lebih tahan kena air dibandingin sama bahan rotan biasa. Dan setelah bongkar gudang, ternyata aku masih punya meja bundar dan ini mau aku taruh di depan. Jadi nanti di depan bisa buat duduk-duduk sedikit kalau misalkan ada tamu yang males untuk masuk ke dalam rumah. Rangka mejanya ini dari besi, terus bagian atasnya itu kayu yang bisa dibuka. Nah, beres deh. Alhamdulillah, jadi sekarang garasinya lebih rapi dan lebih luas. Aku nggak bisa kasih budget renov untuk garasinya aja berapa, karena kan ini sekalian renov sama kamar mandi atas. Tapi kalau total renovasi garasi dan kamar mandi, ini habisnya sekitar 13 juta. Next, aku upload untuk renovasi kamar mandinya ya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.